Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agung selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Aulia Mujiono, S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya berjudul Sikap Radikal Tokoh Perempuan dalam Novel Si Paras Telanjang karya Ayu Utami. Operator, tolong slide selanjutnya. Jadi apa itu Paras Telanjang yang diceritakan dalam novel Ayu Utami? Paras Telanjang ini dicetuskan oleh para feminisme Jepang, yang artinya perempuan di umur 20-an yang tidak menikah, memutuskan tidak menikah karena ingin kebebasan, tapi dia masih tinggal bersama orang tuanya. Lajang parasit ataupun parasitosi guru, orang lajang yang tinggal dengan orang tua mereka di atas usia akhir 20-an atau awal 30 tahun dalam rangka menikmati kehidupan yang lebih bebas dan nyaman. Dalam budaya Jepang, istilah tersebut khusus dipakai secara negatif saat menyebut wanita muda lajang. Ini adalah kisah autobiografi Ayu Utami, kisah nyata Ayu Utami yang diceritakan dalam novel Paras Telanjang. Operator, slide selanjutnya. Ini dia sosok Ayu Utami, Justina Ayu Utami atau yang kita kenal sebagai Ayu Utami, tokoh feminisme, novel feminisme yang banyak dia ciptakan. Lahir pada 21 November 1968, seorang aktivis, jurnalis, dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah bahasa Rusia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan karya-karyanya banyak yang sudah rilis, salah satunya juga Paras Telanjang. Selanjutnya, novel Si Paras Telanjang masuk dalam trilogi novel karya Ayu Utami. Yang pertama ada Si Paras Telanjang, yang kedua ada Cerita Cinta Enrico, yang selanjutnya ada novel Pengakuan X Paras Telanjang, dan semua tentang feminisme. Selanjutnya, operator. Kisah Si Paras Telanjang ini menceritakan tentang cinta, kebebasan, hubungan perempuan dan laki-laki. Mengapa demikian? Ini adalah kisah autobiografi rilis pada Februari 2013, menceritakan tentang kebebasan. Ayu Utami ini menginginkan sebuah kebebasan karena memang di novelnya dia diceritakan melepas keperawanannya, menjadi peselingkuh, dia menolak patriarki, dan juga hubungan perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, ini dia 11 alasan kenapa tidak menikah adalah sikap politik tokoh perempuan dalam novel Si Paras Telanjang. Yang pertama yaitu memangnya harus menikah. Dalam novel Si Paras Telanjang, Ayu Utami menegaskan memangnya menikah itu perlu atau wajib? Bagi dia tidak. Yang kedua, tidak merasa perlu. Yang ketiga, tidak peduli. Dia tidak peduli dengan aturan-aturan yang berlaku, tapi di sisi lain dia amat peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Kenapa manusia ini diwajibkan untuk menikah ataupun memiliki anak? Yang selanjutnya yaitu trauma. Ada trauma yang dirasakan oleh tokoh A dalam novel Si Paras Telanjang. Yang keenam, tidak berbakat untuk segala yang formal dan institusional. Memang dalam cerita Si Paras Telanjang, tokoh A ini tidak pernah mendapatkan ranking di sekolahnya, tapi di sisi lain dia berbakat dalam hal tulis menulis, ataupun juga Ayu Utami adalah pernah menjadi model femina pada zamannya. Yang selanjutnya, kepadatan penduduk. Ayu Utami memutuskan tidak menikah karena merasa tidak mau memadati penduduk. Yang ke-8, seks tidak identik dengan perkawinan. Yang ke-9, sudah terlanjur asik pelajar. Jadi memang dalam novel ini kita harus berpikiran terbuka karena banyak sudut pandang yang berbeda yang diberikan oleh tokoh A dalam novel Si Paras Telanjang. Dan yang selanjutnya, tidak mudah percaya. Jadi Ayu Utami tidak mudah percaya dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir, dan kenapa saya menceritakan semua itu? Sebab selalu ditanya. Dia ketika dimanapun selalu ditanya tentang alasan untuk tidak menikah. Itu dia 10 plus 1 alasan untuk tidak kawin dalam novel Si Paras Telanjang. Selanjutnya,
Daulat penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami sikap radikal tokoh perempuan dalam Si Paras Pelajar karya Ayu Utami, serta untuk mendeskripsikan dan memahami faktor-faktor penyebab tokoh perempuan memilih tidak menikah dalam Si Paras Pelajar karya Ayu Utami. Baik, selanjutnya, latar belakangnya, feminisme merupakan perlawanan terhadap ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat. Banyak yang salah paham tentang feminisme. Dianggap feminisme itu adalah perempuan yang ingin lebih tinggi terhadap laki-laki, tapi sebenarnya tidak. Feminisme adalah keadaan perempuan dan laki-laki ini setara. Terjadinya ketidakadilan gender kiranya dapat dipicu oleh masih kuatnya kultur patriarkat yang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakadilan gender adalah suatu keadaan ketika kedudukan perempuan dan laki-laki tidak setara dalam kehidupan sosialnya. Banyak sekali contoh-contoh yang dicetuskan di dalam novel Si Paras Pelajar. Banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh Ayu Utami sehingga dia tidak merasa adil oleh keadaan di dalam masyarakat. Dan ini Si Paras Pelajar dipilih sebagai subjek penelitian ini karena di dalamnya terdapat tokoh perempuan yang menunjukkan sikap radikal terhadap budaya patriarki yang masih kental di negeri dan benar adanya yang diceritakan dalam novel Si Paras Pelajar. Selanjutnya, ini dia rumusan masalah dalam novel Si Paras Pelajar karya Ayu Utami. Yang pertama, wujud sikap radikal apa yang ditunjukkan tokoh perempuan dalam novel Si Paras Pelajar karya Ayu Utami. Dan rumusan masalah yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tokoh perempuan dalam Si Paras Pelajar karya Ayu Utami ini memilih tidak menikah. Selanjutnya, tolong. Baik, dalam skripsi saya menggunakan metode penelitian ini. Yang pertama yaitu ini, tenang aja, slide-nya masih memang agak rusak ini ya. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu novel Si Paras Pelajar karya Ayu Utami sebagai sumber data, sumber informasi dalam metode penelitian ini. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu membaca berulang-ulang sehingga mendapatkan data yang valid dan juga menggunakan teknik catat dan tulis. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian, mencari informasi sebanyak-banyaknya, dan yang terakhir yaitu analisis data. Slide selanjutnya. Berikut hasil penelitian yang sudah saya teliti, yaitu ada faktor-faktor penyebab tokoh perempuan dalam Si Paras Pelajar memilih tidak menikah. Seperti yang dijelaskan di slide awal tadi, 10+1 alasan untuk tidak kawin. Tidak merasa perlu menikah, yaitu pernikahan hanya budaya yang dibangun oleh masyarakat. Tokoh A ini berpendapat bahwa pernikahan ini hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang perlu saja, tidak semua butuh menikah. Tapi memang sikap-sikap radikal ini memerlukan pandangan yang terbuka. Yang kedua, tidak peduli, tidak mau terikat pada pasangan yang tetap. Ada novel Si Paras Pelajar, memang tokoh A ini diceritakan berganti-ganti pasangan. Yang selanjutnya, masyarakat terlalu mengagungkan pernikahan. Banyak yang dialami oleh tokoh A, karena tokoh A memang berasal dari keluarga yang religius. Jadi dia berada dalam keluarga yang mengagung-agungkan pernikahan. Rasanya tidak berbakat, dia tidak berbakat untuk segala yang formal. Dalam akademik dia tidak berbakat. Rasanya kepadatan penduduk tidak mau memiliki anak, karena dia tidak mau menikah dan tidak mau memiliki anak. Yang sebenarnya seks tidak identik dengan perkawinan, tidak mau terikat pada pasangan tetap, yang sebenarnya sudah terlanjur asik pelajar. Jadi dari hasil penelitian ini, gerakan tersebut dilakukan oleh tokoh A agar perempuan tidak merasa takut dan malu oleh stereotip negatif yang diberikan kepada perempuan yang menikah di usia tua dan perempuan yang tidak menikah.
karena memang banyak perempuan yang tidak menikah ini memiliki rasa cemburu, iri dan dengki. Dalam novel tersebut juga bukan hasil foto video ya Pak Agung, tapi karena kesalahan teknis yang ada. Baik, saya lanjut yaitu hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian ini, gerakan tersebut dilakukan oleh tokoh A agar perempuan tidak merasa takut dan malu oleh stereotip negatif di masyarakat yang diberikan kepada perempuan yang menikah di usia tua dan perempuan yang tidak menikah. Yang selanjutnya, baik, dari penelitian ini sikap radikal tokoh perempuan dalam novel Si Paras Lajang karya Ayu Utami dapat disimpulkan dalam novel Paras Lajang tokoh utamanya memutuskan untuk tidak menikah pada akhir usia puluhan. Sebagai perempuan kita harus selektif dan juga bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Sikap radikal yang baik kita ambil dan sikap radikal yang tidak baik tidak kita ambil. Jadi kita harus bisa tetap berpikir secara rasional dan juga baik dalam membaca novel Si Paras Lajang. Jadi sikap-sikap yang baik kita ambil, sikap-sikap yang dirasa tidak sesuai dengan aturan yang ada tidak kita ambil. Mereka terjadi bukan karena keharusan, tapi memang mampu menjalankan ikatan sakral dengan ikhlas dan sukarela akan menjadi ladang ibadah yang melimpah, mampu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Jadi dalam novel Si Paras Lajang karya Ayu Utami, sisi radikal, sikap radikal yang baik kita ambil dan yang tidak baik tidak kita ambil. Sekian dari presentasi saya dalam penelitian novel Si Paras Lajang karya Ayu Utami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.